Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak atau RSJPD Ooputa Yiko Provinsi Sulawesi Tenggara mencetak sejarah baru dalam dunia medis Sultra. Untuk pertama kalinya, operasi clipping aneurisma otak berhasil dilakukan di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yiko, Kendari. Tindakan bedah saraf yang kompleks ini menandai babak baru dalam layanan kesehatan saraf dan stroke. Operasi ini dipimpin oleh Dr. Laude Malirey, SPBS, FINPS, FINSS, dokter bedah saraf berdomisili di Sultra, dengan bimbingan langsung dari tim dokter spesialis dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, yakni Dr. Abrar Arham, SPBS, dan Dr. Akbar. Dr. Abrar menjelaskan bahwa aneurisma otak adalah penyakit pada dinding pembuluh darah otak yang mengalami penipisan sehingga mudah menggelembung dan pecah. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pendarahan otak. Ia menyebut operasi berjalan sangat baik dan dilakukan oleh tim Dr. Ray dan Dr. Akbar. Pasien aneurisma di otak, di mana penyakit ini adalah disebabkan oleh penipisan pembuluh darah otak. Kemudian bagian yang menipis itu beberapa waktu yang lalu pecah dan kemarin kita lakukan operasi untuk memperbaiki pembuluh darah yang tipis tersebut dengan tindakan clipping aneurisma. Operasi berjalan sangat baik, dikerjakan oleh Dr. Ray, dokter bedah saraf di rumah sakit ini bersama Dr. Akbar. Dan alhamdulillah hari ini pasien sudah sadar dan kondisinya sangat baik. Dr. Abrar juga menekankan pentingnya proses pendampingan berkelanjutan, tidak hanya berupa kehadiran fisik, tapi juga diskusi kasus, persiapan operasi, hingga kemungkinan tim RS-PON kembali turun tangan apabila ada kasus yang lebih kompleks. Sementara itu, Dr. Ray, yang melakukan tindakan operasi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tindakan ini. Menurutnya, selama 2 tahun terakhir, ia telah menangani sekitar 80 pasien dengan kondisi serupa, namun hanya 3 yang berhasil selamat. Ia menilai keberhasilan ini sebagai awal era baru pelayanan stroke di Sultra, dengan harapan pelayanan kesehatan di provinsi ini semakin maju dan mandiri ke depannya. Direktur RSJPD Ooputa Yiko, Dr. Al-Ghazali, mengonfirmasi bahwa operasi berlangsung lancar dan pasien menunjukkan pemulihan yang cepat. Lebih lanjut, Dr. Al-Ghazali menjelaskan bahwa RSJPD Ooputa Yiko kini telah dilengkapi peralatan medis modern seperti mikroskop bedah, CT scan, dan alat penunjang lainnya. Jadi alhamdulillah bahwa pasien yang kemarin direncanakan untuk dilakukan operasi proptosis clipping aneurisma itu berjalan dengan lancar. Jadi kemarin dilakukan operasi pada pukul 8 dan alhamdulillah selesai pada pukul 14. Kemudian pasien setelah selesai, pasien masuk ke ruangan dan kurang lebih 5 sampai 6 jam itu tidak sadar. Kemudian pada malam hari sudah keadaan membaik, sudah sadar namun tidak sepenuhnya pulih. Hari ini alhamdulillah kondisi pasien sudah sangat baik. Harapan kita untuk kedepannya bahwa di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yiko ini, dokter yang kita miliki sudah ada dokter bedah saraf, sehingga untuk tindakan selanjutnya, tindakan clipping, coiling, bedah tumor, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter bedah saraf sudah bisa dilakukan di rumah sakit ini. Kita dilengkapi dengan peralatan penunjang seperti mikroskop bedah atau mikroskop bedah atau mikroskop bedah, kemudian ada alat CT scan, kemudian alat penunjang yang lain yang bisa membantu dilakukan oleh dokter. Keberhasilan ini juga mendapat dukungan dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS-PON Jakarta. Tim dari RS-PON bahkan menilai bahwa fasilitas di RSJPD Ooputa Yiko sudah sangat layak dan tindakan lanjutan tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta. Sebagai wujud penguatan layanan, RSJPDO telah menjalin kerjasama dengan sejumlah rumah sakit nasional terkemuka seperti RS-PON, RS Harapan Kita, dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta.
dalam waktu dekat, kerja sama serupa juga akan dilakukan dengan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari sisi sumber daya manusia, RSJPDO telah memiliki tenaga medis unggulan. Dengan kesiapan SDM dan fasilitas tersebut, RSJPDO Oputa Yiko kini siap menjadi pusat rujukan layanan jantung, pembuluh darah, dan bedah otak di Sulawesi Tenggara. Sebuah lompatan besar dalam pelayanan kesehatan daerah. Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan operasi clipping aneurisma pertama di Sulawesi Tenggara. Ia menyebut provinsi ini kini menjadi daerah ke-30 yang mampu melakukan tindakan tersebut. Ia menekankan bahwa 514 rumah sakit kabupaten kota harus mampu menangani stroke iskemik dan hemorhagik, termasuk tindakan trombosis, kraniotomi, dan coiling. Untuk rumah sakit provinsi, seperti RSJPDO Oputa Yiko, harus mampu melakukan tindakan lanjutan yang lebih kompleks seperti clipping aneurisma. Menkes juga mengingatkan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi dokter dan perawat. Ia juga memuji RS-PON yang telah aktif memperluas jangkauan layanan ke daerah. Keberhasilan operasi clipping aneurisma pertama di RSJPDO Oputa Yiko ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi simbol kemajuan layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara. Dengan kesiapan SDM, peralatan medis canggih, dan dukungan dari pusat, masyarakat kini bisa mengakses layanan medis berkualitas tinggi tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Dari Kota Kendari, Ana Pratiwi mengabarkan.